Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Diceritakan di dalam sebuah riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi setelah memakan buah larangan. Nabi Adam membawa juga dua anaknya, yaitu Kabil dan saudarinya Iklimah. Itu artinya dua anaknya ini adalah putra dan putri beliau yang dilahirkan di dalam surga. Dua anak ini adalah anak-anak surga yang ikut terhukumi karena sebab ayahandanya melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah sewaktu mereka masih di dalam surga. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam juga selanjutnya dikaruniakan dua orang anak, yaitu Habil dan saudarinya Layutza. Setelah mereka beranjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan mereka secara bersilang, yaitu Kabil dengan Layutza serta Habil dengan Iklimah. Namun perintah tersebut membuat Kabil sebagai anak yang lahir di surga merasa keberatan, karena menurutnya saudari kembarnya Iklimah lebih cantik dan harusnya menikah dengannya karena mereka sama-sama lahir di surga. Puncak kedengkian Kabil adalah ketika Nabi Adam alaihissalam memerintahkan dua orang putranya tersebut untuk mengeluarkan zakat atas apa yang menjadi usaha mereka, sehingga pada waktu itu Habil mempersembahkan seekor domba terbaik, gemuk dan berkualitas, sementara kakaknya Kabil menzakatkan sekarung gandum yang terjelek, rusak, bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah Nabi Adam memanjatkan doa, turunlah api dari langit mengambil zakat yang dikeluarkan oleh Habil, yaitu berupa domba yang baik dan bagus serta berkualitas tersebut. Sementara api tersebut tidak membawa zakat Kabil yang berupa gandum yang jelek dan rusak tadi. Hal itulah yang kemudian membuat kedengkian Kabil semakin menjadi-jadi. Sampailah kemudian ketika Nabi Adam pergi meninggalkan mereka berdua ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Kesempatan itulah yang kemudian dimanfaatkan Kabil untuk melaksanakan niat jahatnya, yaitu membunuh adik kandungnya sendiri, Habil. Namun niat jahatnya tersebut belum terlaksana dikarenakan Kabil tidak tahu cara membunuh. Datanglah iblis laknatullah menjelma seperti seorang manusia, membawa seekor burung dan mengajarkan Kabil cara untuk membunuh, yaitu dengan menghantam kepalanya dengan benda keras sampai burung yang dibawa iblis itu mati. Setelah Kabil tahu caranya membunuh, barulah kemudian hal itu dipraktikkan kepada adiknya sendiri dengan menghantamkan batu besar kepada kepala Habil sampai kemudian Habil pun wafat. Namun setelah hal itu terjadi, Kabil bingung mau diapakan jenazah adiknya. Dalam sebuah riwayat dikatakan sampai kemudian Kabil memikul jenazah Habil selama 1 tahun karena ia tidak tahu akan diapakan jenazah adiknya tersebut. Sampai kemudian ia melihat 2 ekor burung gagak yang berkelahi sampai terbunuh salah satunya. Setelah terbunuh, gagak yang membunuh tersebut menguburi mayat temannya. Melihat hal tersebut, barulah Kabil paham mau diapakan kemudian jenazah Habil. Setelah menguburinya, pulanglah Kabil kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesampainya di hadapan ayahnya, ia kemudian ditanya di mana adiknya Habil. Di sanalah kemudian Kabil berbohong dengan mengatakan tidak tahu menau. Namun kebohongan Kabil diketahui oleh Nabi Adam karena kulit Habil berubah menjadi hitam legam seperti burung gagak. Lalu Nabi Adam mengatakan, "Kabil anakku,
Sekarang aku telah berlepas kepadamu. Aku kini sudah tidak punya daya dan upaya lagi untuk mendidik dan mengajarimu. Teganya dirimu membunuh adik kandungmu, maka kini terserahlah padamu. Kamu berbuat apapun dan kemanapun, ayah tidak bisa menghentikanmu. Pergilah kemudian Kabil dari sisi Nabi Adam. Dalam sebuah riwayat mengatakan, Kabil lari ke negeri Aden di Yaman, kemudian diikuti oleh iblis. Di sanalah ia diajari oleh iblis melakukan segala macam dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan mabuk-mabukan. Sampai suatu ketika iblis berkata kepadanya, "Tahukah Kabil, kenapa zakat yang diterima oleh Allah itu adalah zakat adikmu, Habil, yang berupa seekor kambing yang disambar api yang turun dari langit? Ketahuilah Kabil, adikmu dulu sebenarnya menyembah api, sehingga ketika api turun untuk mengambil zakat-zakat tersebut, zakat Habil lah yang dia ambil. Artinya, seandainya dulu kamu juga menyembah api, pastilah juga zakatmu akan diterima dan diambil oleh api tersebut. Itulah yang kamu tidak tahu." Termakanlah Kabil oleh ucapan iblis, sehingga mulai sejak itulah Kabil menjadi penyembah api dan pelopor serta orang pertama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Anak yang dilahirkan di surga tak berarti menjadi orang baik dan benar. Bahkan ialah yang menjadi orang pertama yang syirik kepada Allah, membunuh, berzina, mabuk-mabukan, serta melakukan dosa-dosa besar lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah sebuah kisah teladan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat jadikan sebagai pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi